Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anti Asyik Pembarika dengan nomor NIM 2108105005, Tadris Matematika 2A. Di sini saya akan membacakan kitab Ta'limut Ta'lim halaman 61 sampai 63. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil istifadati. Satu pasal tentang mencari faedah. Wayan bagi ayakuna talibul ilmi mustafidan fi kulli waqtin hatta yahsula lahul fadlu. Semestinya hendaklah pelajar mengambil faedah di setiap waktunya sehingga bisa meraih bagi pelajar keutamaan. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya para santri ini harus menambah ilmu setiap hari agar dapat menambah kemuliaan. Wa tariqul istifadati an ayyakuna ma'ahu fi kulli waqtin mihbaratun hatta yaktuba ma yasma'u minal fawaidil ilmiyati. Dan cara mencari faedah hendaklah serta bersama para pelajar dalam setiap waktu membawa tinta atau pulpen sehingga dia bisa mencatat apa-apa yang dia dengar dari faedah-faedah keilmuan. Nah, para santri ini harus selalu membawa buku atau pulpen untuk menulis ilmu yang bermanfaat yang ia dengar di setiap harinya. Qila man hafidha farra wa man kataba syai'an qarra. Siapa saja yang telah hafal pasti hilang, tetapi siapa saja yang menulisnya kepada sesuatu maka akan tetap. Karena ilmu yang dihafal suatu ketika bisa lupa, sedangkan yang ditulis itu akan tetap abadi. Waqila, dan dikatakan al-ilmu ma yu'khadu min afwahir rijali li'annahum yahfaduna ahsana ma yasma'una wa yaquluna ahsana ma yahfadun. Nah, dan dikatakan juga ilmu itu apa-apa yang didapatkan dari kata-kata tokoh, karena sesungguhnya mereka telah hafal yang terbaik apa saja yang mereka dengar dan mereka akan berbicara yang terbaik apa saja yang mereka hafalkan. Nah, ada yang berkata bahwasanya ilmu itu sesuai yang diambil dari mulut orang-orang pandai karena mereka itu menghafal sebaik-baik yang mereka dengar dan mengatakan sebaik-baik yang mereka hafal. Wa sami'tu Syaikhal Ustadz Zainal Islamil Ma'ruf bil Adibil Mukhtar yaqulu. Dan saya mendengar Syekh Al-Ustadz Zainal Islam yang terkenal dengan sastrawan terpilih. Beliau berkata, Qala Hilal bin Yasarin ra'aitun Nabiyya sallallahu ta'ala alaihi wasallam yaqulu li ashabihi syai'an minal ilmi wal hikmati faqultu ya Rasulullah a'id li ma qulta lahum. Berkata Bilal bin Yusar, saya melihat Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya tentang sesuatu dari ilmu dan hikmah, maka saya berkata, wahai Rasulullah, ulangilah kepadaku apa yang engkau katakan kepada mereka. Hilal bin Yasar ini berkata bahwa Nabi pernah bersabda kepada para sahabatnya tentang ilmu dan hikmah. Lalu dia berkata, ya Rasul, sudilah Tuhan mengulangi apa yang engkau katakan kepada kami. Nah, kemudian faqala li hal ma'aka mihbaratun faqultu ma ma'i mihbaratun. Maka berkata Rasulullah kepada mereka, apakah bersamamu ada tinta? Terus saya berkata, tidak ada bersamaku tinta atau pulpen. Faqala Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ya Hilalu, la tufarriqil mihbarata fa innal khaira fiha wa fi ahliha
ila yaumil qiyamati. Nabi bersabda, wahai Hilal, janganlah engkau meninggalkan kalam, maka sesungguhnya kebaikan itu ada pada pulpen dan ada pada pemilik pulpen tersebut sampai hari kiamat. Asadaru syahidi Husamuddin ibnahu Syamsaddini an tahfadha kulla yawmin syai'an yasiran minal ilmi wal hikmati fa innahu yasirun wa an qaribin yakunu kathiran. Asadru Syahid Husanuddin berkata kepada anaknya Syamsuddin, hendaklah menghafal kamu setiap hari kepada sesuatu yang ringan dan ilmu dan hikmah, karena sesungguhnya hal itu akan memudahkan kamu dalam waktu dekat pada waktu dekat akan menjadi banyak. Nah, Sadru Syahid Husam ini berpesan kepada putranya Syamsuddin supaya menghafal sedikit ilmu pengetahuan dan hikmah setiap hari, karena sesuatu yang banyak itu dimulai dari sedikit. Washtara Isamu bni Yusufa qalaman bidinarin liyaktuba ma yasma'u fil hali fal umru qasirun wal ilmu kathirun. Dan telah membeli Isam bin Yusuf sebuah pulpen dengan harga 1 dinar untuk menulis kepada apa saja yang dia dengar pada waktu itu, karena umur adalah pendek sedangkan ilmu pengetahuan adalah banyak. Nah, Isam bin Yusuf ini pernah membeli karena dia sudah tahu bahwasannya umur manusia itu pendek sedangkan ilmu itu amat banyak. Fayan bagi an la yudayyi'al awqata wa sa'ati wa yaghtanima al-layaliya wal khalawati. Maka semestinya hendaklah tidak menyia-nyiakan kepada waktunya dan kesempatan, dan hendaklah menggunakan pelajar waktu malamnya dan di waktu senggangnya. Nah, oleh karena itu ia tidak mau menyia-nyiakan waktu sesaat pun digunakan waktu malam untuk mendalami ilmu agama. Yahya bni Mu'adzir Razi annahu qala al-lailu tawilun fala tuqassirhu bimanamika wan naharu mudhi'un fala tukaddirhu biathamika. Dari Yahya bin Mu'az, sesungguhnya beliau berkata, malam itu adalah panjang, maka janganlah kamu memendekkannya dengan tidurmu, sedangkan siang adalah terang, maka janganlah kamu mengotorinya dengan dosa-dosamu. Nah, Yahya bin Mu'az ini berkata bahwa malam itu amat panjang, maka janganlah kamu habiskan untuk tidur. Siang hari itu terang benderang, maka jangan kamu redupkan dengan dosa-dosamu. Nah, wayan bagi ayyagtani masyuyukha wa yastafidu minhum wa laysa kullu ma fati yudriku. Dan semestinya hendaklah memanfaatkan pelajar kepada sesepuh-sesepuh dengan mengambil faedah di antara mereka, karena tidak bisa setiap sesuatu yang telah lewat akan diperoleh kembali. Kama qala ustadzuna Syekhul Islami rahimallahu fi masyayikhih, sebagaimana berkata guru kita dalam kitab masyayikhnya, kamin syaikhi kabiri fil ilmi wal fadli adraktuhu wa mastakhbartuhu wa aqulu ala hadzal fauti munsyi'an hadzal bait. Banyak sekali dari orang tua yang memiliki ilmu dan keutamaan ilmu yang saya temukan, tapi tidak sempat saya mengambil kebaikan darinya, dan saya berkata,
atas keterlambatan ini sambil mengubah syair sebait syair berikut. Nah, di sini dijelaskan bahwa santri ini harus bisa memanfaatkan kesempatan bersama para ulama. Gunakan untuk menimba pengetahuan dari mereka, karena kesempatan yang baik apabila telah hilang tidak akan dijumpai lagi. Sebagaimana yang dikatakan Ustadz Syekhul Islam dalam kitab Masyayihnya, banyak sekali guru besar yang luas ilmu dan keutamaannya yang pernah beliau jumpai, namun beliau tak memperoleh kebaikan dari mereka. Nah, atas keteledoran ini beliau mengubah syair yang berbunyi, lahfan ala fautit talaqin lahfa ma kullu ma fata wa yafna yulfa. Sayang seribu sayang atas keterlambatan pertemuan ini. Sayang seribu sayang, apa saja yang telah lewat dan hilang maka tidak bisa diraih kembali. Nah, syair ini merupakan penyesalan, dengan segala penyesalan atas kelengahan setiap sesuatu yang telah hilang, tak akan bisa dijumpai lagi. Nah, qala Aliun karamallahu wajhahu, idza kunta fi amrin fakun fihi wa kafa bil i'radi an ilmillahi ta'ala hizyan wa khasaran. Berkata Ali bahwasannya apabila kamu berada dalam satu urusan, maka diamlah di sana dan cukuplah dari berpaling dari ilmu Allah Ta'ala, karena penyepelean dan penyesalan. Nah, Sayyidina Ali berkata, bila kamu berada dalam satu urusan, maka tetaplah di dalamnya. Kehinaan dan kerugian itu akibat berpaling dari ilmu Allah. Maka berlindunglah kepada Allah darinya pada malam dan siang hari. Wasta'idz billahi minhu lailan wa naharan wa la budda li talibil ilmi min tahammuli masyaqqati wal madallata fi talabil ilmi wa tamalluqu madmumun illa fi talabil ilmi fa innahu la budda lahu minat tamalluqi lil ustadhi wa syuraka'i wa ghairihim lil istifadati. Qila. Nah, dan memohon ampun kepada Allah dari penyepelean dan penyesalan di malam hari dan di siang hari, dan semestinya bagi para pelajar dari memikul beban dan kehinaan dalam mencari ilmu. Dan caper adalah perbuatan tercela dalam mencari ilmu, karena sesungguhnya semestinya bagi para pelajar dari sikap caper kepada guru dan teman-teman dan selain mereka untuk mendapatkan faedah. Qila, dikatakan, al-ilmu izzun la dhulla fihi la yudraku illa bidhullin la izza fihi. Ilmu itu adalah mulia, maka tidak ada kehinaan di dalamnya. Tidak bisa didapat ilmu kecuali dengan menghinakan diri, tidak ada kesombongan di dalam diri. Qalal qailu, berkata orang yang berkata, arolaka nafsan tashtahi antu izzaha falasta tanalul izza hatta tudhillaha. Saya pernah melihat padamu dirimu yang semangat untuk memuliakannya, tapi tidaklah bisa meraih kemuliaan sehingga kamu bisa menundukkan nafsumu. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.